Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi pemain keturunan di posisi bek dan gelandang. Ia juga menegaskan pemain yang tengah diproses naturalisasi di luar nama-nama yang beredar di publik. Saat ini nama-nama pemain keturunan seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald, dan Mees Hilgers bisa menghiasi portal online maupun media sosial. Terlebih, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pernah mengatakan PSSI tengah mendekati Ole Romani dan Kevin Dix. Jika ukurannya tidak pernah beredar sebelumnya, siapa pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi? Dua pemain PEC Zwolle yakni Tristan Gooijer dan Liano Reijnders sebagai pemain yang dimaksud. Tristan Gooijer sempat kencang dirumorkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI. Momen itu terjadi beberapa bulan sebelum Piala Dunia U20 digelar di Indonesia. Setelah itu, rumor Tristan Gooijer akan dinaturalisasi menjadi WNI tak pernah lagi mencuat. Sementara Liano Reijnders, rumornya belum pernah muncul. Satu hal yang pasti, baik Tristan Gooijer dan Liano Reijnders merupakan pesepak bola jempolan. Tristan Gooijer yang baru 19 tahun sudah mencatatkan bersama tim senior Ajax Amsterdam. Musim ini demi mendapatkan menit tampil yang lebih banyak, Ajax Amsterdam meminjamkan Tristan Gooijer ke klub Liga 1 Belanda lain, PEC Zwolle. Sementara Liano Reijnders yang merupakan adik dari Tijani Reijnders merupakan motor serangan PEC Zwolle di Liga 1 Belanda. Dari 32 penampilan, Liano Reijnders mengemas 3 gol dan 1 assist. Baru berusia 23 tahun, tenaga Liano Reijnders dapat diandalkan Timnas Indonesia hingga 10 tahun ke depan. Satu yang pasti, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain keturunan untuk bersaing dengan tim-tim kuat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. PSSI tengah proses naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia di luar nama yang pernah disebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud, Arya Sinulinga mengatakan pemain-pemain yang tengah diproses di luar nama-nama yang sedang beredar saat ini. Untuk posisi pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Sedangkan untuk pemain depan masih dalam proses pencarian. Hanya saja tidak diketahui secara pasti pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi ini diperuntukkan bagi Timnas Indonesia kelompok umur atau Timnas Indonesia Senior. Sekadar diketahui pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri baru-baru ini mengatakan akan ada 3 pemain yang diproses menjadi warga negara Indonesia. Seperti yang diungkapkan manajer Timnas Indonesia U19 Ahmad Zaki, 3 pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi adalah Dion Marks berposisi bek tengah, Tim Gibbons fullback kiri, dan Maures Mohinoke sebagai winger. Namun jika merujuk kepada perkataan Arya Sinulinga yang mengatakan pemain keturunan ini di luar nama yang pernah disebut, otomatis Dion Marks, Tim Gibbons, dan Maures Mohinoke bukan sosok yang dimaksud. Sebab 3 pemain ini sudah sering dibahas termasuk telah memperkuat Timnas Indonesia U20 di Toloncup 2024. Berhubung pemain yang dimaksud tak pernah dibahas sebelumnya, apakah Kevin Dix, Ole Romani, dan Mees Hilgers bukan sosok yang sedang diproses? Sekadar diketahui, 3 nama di atas selalu muncul tiap kali muncul rumor Timnas Indonesia segera diperkuat pemain keturunan tambahan. Shin Tae-yong sebut 3 masalah yang harus diatasi Timnas Indonesia sebelum tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara soal persiapan timnya sebelum ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 2 tim teratas di klasemen akhir akan lolos ke putaran final Piala Dunia. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Shin Tae-yong bakal mulai memimpin Timnas Indonesia di ronde ketiga pada September mendatang. Timnas Indonesia akan memulai petualangannya saat bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September. Timnas Indonesia bakal memulai pemusatan latihan pada 2 September mendatang. Shin Tae-yong tetap tegas mengincar tiket lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Untuk itu minimal Timnas Indonesia harus finish di posisi keempat klasemen akhir ronde ketiga.
Shin Tae-yong mengaku ada beberapa hal yang harus segera diatasi sebelum timnas Indonesia melalui ronde ketiga. Pasalnya, timnas Indonesia bakal menghadapi tim langganan Piala Dunia seperti Jepang dan Australia. Meski begitu, masih ada kesempatan untuk menembus putaran final melalui ronde keempat. Namun, Shin Tae-yong harus memperhatikan stamina para pemain timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, perbedaan waktu antara pemain timnas Indonesia yang kini abroad di benua Eropa juga jadi perhatian bagi Shin Tae-yong. Hal berikutnya yang harus diatasi oleh Shin Tae-yong tentu saja adalah faktor jadwal penerbangan para pemain ke kamp latihan selama ronde ketiga. Maarten Paes dan gerbong naturalisasi susulan yang berpeluang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menetapkan 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia. Namun kabarnya arsitek asal Korea Selatan itu menyediakan slot lagi untuk 2 pemain. Lantas, siapa saja gerbong naturalisasi yang bisa menyusul bergabung dengan timnas Indonesia? Maarten Paes. Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir April 2024. Namun kiper FC Dallas di Major League Soccer itu belum bisa membela timnas Indonesia. PSSI masih harus memproses perpindahan Federasi Maarten Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda ke FIFA. Tetapi prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Konon, PSSI sedang membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga alias CAS. Sebab penjaga gawang berusia 26 tahun itu pernah membela timnas Belanda level usia. Syarat naturalisasi sudah lengkap. Ciro Alves siap debut untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah gelombang kebangkitan sepak bola Indonesia, satu nama tengah menjadi sorotan utama, yaitu Ciro Alves, winger lincah milik Persib Bandung yang sedang dalam proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat menguatkan lini serang skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Meskipun kelahiran Brazil, namun Ciro Alves telah menetap di Indonesia cukup lama dan telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, Ciro Alves telah menjadi salah satu pemain paling menonjol di Liga Indonesia dengan kontribusi gol yang signifikan bagi Persib Bandung. Hal tersebut menjadikannya sebagai kandidat ideal untuk dapat memperkuat timnas Indonesia yang terus mencari solusi untuk bisa mempertajam daya gedor di lini depan. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia sedang aktif mencari pemain-pemain berkualitas yang dapat dinaturalisasi untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Keputusan untuk menaturalisasi Ciro Alves juga disambut positif oleh banyak pihak dalam dunia sepak bola Indonesia. Salah satu anggota komite eksklusif PSSI, Andri Irawan, menegaskan bahwa proses naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di tingkat internasional. Gaya permainan Ciro Alves yang menggabungkan kemampuan bertahan dan menyerang diharapkan dapat memberikan variasi dan kekuatan tambahan bagi strategi permainan timnas Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangoen yang saat ini sudah membela timnas Indonesia, namun kontribusi mereka masih belum maksimal sesuai harapan. Ciro Alves diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dengan kemampuan teknisnya yang terbukti efektif di lapangan. Di sisi lain, Ciro Alves sendiri telah menunjukkan minat yang besar untuk dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ciro Alves masih dalam tahap diskusi dan persetujuan, namun harapannya adalah agar ia bisa segera beraksi dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Bagi Ciro Alves, bergabung dengan timnas Indonesia bukan hanya tentang representasi dirinya dalam kancah sepak bola internasional, tetapi juga kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri yang telah ia panggil sebagai rumah kedua. Dengan keputusan naturalisasi yang diharapkan segera terrealisasi, Indonesia diharapkan akan mendapatkan tambahan berharga dalam upaya mencapai cita-cita besar di tingkat dunia. Kesempatan ini juga menjadi momentum penting bagi PSSI untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan sepak bola Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain berbakat dari luar negeri yang memenuhi syarat untuk mewakili skuad Garuda.
Semoga dengan kehadiran Ciro Alves dan pemain-pemain naturalisasi lainnya, timnas Indonesia dapat menjadi semakin kompetitif dan membanggakan di pentas internasional. Daftar calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memperkuat skuadnya dengan menghadirkan pemain naturalisasi untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, pada pertandingan terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda diperkuat dengan 11 pemain naturalisasi. Kemungkinan jumlah pemain naturalisasi akan bertambah di putaran ketiga atau ronde 3 kualifikasi pada September mendatang. Pemain naturalisasi sendiri terbukti berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Justinus Laksana sedikit membocorkan rencana PSSI untuk menambah pemain naturalisasi. Skuad Garuda di grup C dikabarkan akan menambah 2 hingga 3 pemain keturunan untuk putaran ketiga Piala Dunia mendatang. Adapun nama pemain yang disebut sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Mas Hilgers dan Ole Romani. Kendati demikian, untuk kejelasan lebih lanjut, para supporter sepak bola diminta untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Selain itu, ia juga menyampaikan Coach Shin Tae-yong akan lebih tahu pemain seperti apa yang dibutuhkan.